Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa dosa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali, baik di dalam Al-Quranul Karim nanti kita akan sebutkan, dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau aku habarkan tentang yang lebih buruk daripada itu sebagai balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang dimurkai Allah adalah seburuk-buruk manusia. Makanya para nabi dan rasul mereka sangat ketakutan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis syafaat yang panjang sekali, ketika manusia datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Adam, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Adam, tidakkah engkau meminta syafaat untuk kami kepada Rabb? Tidakkah kau iba dengan kami dan kondisi kami di padang mahsyar ini? Tapi apa jawaban Nabi Allah Adam alaihi salam dan mengatakan, nafsi nafsi, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Kata Adam alaihi salatu wassalam, sebaiknya kalian urus diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Rabbku pernah murka pada satu hari kepadaku yang tidak pernah semurka itu sebelum dan sesudahnya. Lihat, para nabi ketakutan. Dan ucapan ini juga sama diucapkan Nuh, diucapkan oleh Musa, diucapkan oleh Ibrahim. Mereka tahu dampak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ketika orang-orang sudah masuk surga, kemudian penduduk surga dikatakan oleh Allah, saluni ma syi'tum, mintalah sekehendak kalian, ku beri kalian nikmat. Tapi penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar.
Ya Rabb, bukankah kami telah memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke surga, mengeluarkan kami dari neraka? Sudah cukup ya Rabb. Tapi Allah mengatakan, saluni ma syi'tum, hadza yaumul mazid. Minta, ini hari tambah nikmat tuh kalian. Akhirnya Adam alaihi salam kemudian berdiri dan mengatakan, salullah ridha, mintalah kepada Allah keridhaannya. Jangan sampai Allah murka di sorga. Sebab kalau Allah sampai murka di sorga, maka kalian akan dikeluarkan kembali dari sorga sebagaimana bapak kalian dulu dikeluarkan dari sorga. Begitulah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sudah masuk sorga saja bisa dikeluarkan. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita takutkan apabila kita melakukan dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah. Kenapa demikian? Pengaruhnya bahaya. Kata para ulama, kalau Allah sudah murka kepada kita, maka kita tidak akan diberikan taufik, tidak akan diberikan hidayah. Padahal kita tidak mungkin hidup kecuali dengan taufik dan hidayah Allah. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah murka, kita dijauhkan dari dia, dan kita malas melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan kalau Allah murka, Allah sempitkan dada kita. Dan kalau Allah murka, Allah juga susahkan rizki kita. Allah haramkan ilmu pengetahuan kepada kita, dan Allah lemahkan badan kita sehingga kita tidak bisa berfikir. Dan banyak dampak-dampak kalau Allah subhanahu wa ta'ala sampai murka kepada kita. Tapi tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan sebutkan beberapa dosa. Saya urut dari Al-Quran dulu, baru kemudian masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, tentu dosa yang mengandung kemurkaan Allah azza wa jalla adalah kesyirikan dan kekufuran. Sudah jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika kalian kufur, maka Allah maha kaya dari kalian, dan Allah tidak redha dengan hamba-hambanya terjerumus kepada kekufuran. Arti tidak redha, Allah murka. Tapi kalau kalian bersyukur, Allah akan redha kepada kalian, dan masing-masing akan menanggung dosanya masing-masing. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, maksudnya jika kalian kufur, in takfuru billah, jika kalian kufur kepada Allah, wa bima yajibul imani bihi, dan kufur dengan kewajiban yang harus diimani, fa innakum lan tadurrullaha li'annallaha ghaniyun ankum. Kekufuran kalian itu loh tidak mempengaruhi Allah sama sekali, karena Allah maha kaya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai anak hamba, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang awal-awal kalian, orang-orang yang akhir kalian, manusia kalian, jin kalian berkumpul di satu tempat, kemudian hati mereka menjadi satu di atas manusia yang paling jahat, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Begitu juga kalau seluruh manusia, jinnya dan manusianya beriman, juga tidak menambah kekuasaan Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat dengan kita. Ketika Allah tidak berhajat dengan kita, tiba-tiba kemudian Allah memberikan banyak nikmat, kemudian kita kufur, bagaimana Allah tidak murka? Jelas Allah murka, karena Allah tidak berhajat dengan kita.
Kemudian kufur ini juga memang bertingkat-tingkat. Ulama membagi bahwa kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam ada 5. Pertama disebut kufur takdzib. Kufur at-takdzib. Takdzib itu artinya mendustakan. Yang kedua kufrul istikbar, kufur kesombongan seperti kufurnya iblis. Kemudian kufrul i'rad, kufurnya al-i'rad, berpaling seperti orang-orang musyrik berpaling dari ajakan Nabi SAW. Kemudian kufru syak, kufur keraguan-raguan, ragu-ragu dengan adanya kebangkitan dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir kufrun nifaq, namanya kufur kemunafikan. Tentu yang dimaksud munafik di sini munafik akbar, munafik i'tiqad yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 57, kullu zulmin fahuwa makruhun mabghudun indallah. Setiap kezaliman itu sangat dibenci dan memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 57-nya, wallahu la yuhibbu zalimin. Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Lawan suka itu benci, murka. Ketika orang ini tidak disukai Allah, artinya dibenci Allah, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang kedua, hindari kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalam. Aku jadikan kezaliman itu jangan sampai ada padaku, dan aku juga haramkan kezaliman ini menimpa sesama kalian. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang zalim ini, mereka tidak tahu kepada orang-orang yang dizaliminya bahwa orang-orang yang dizalimi, orang zalim itu, mereka sebenarnya dekat dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Hatta orang yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, maka Allah akan bersama orang kafir yang dizalimi. Bukan karena kekafirannya, karena dia di pihak yang dizalimi dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa ancaman orang-orang zalim itu ngeri. Saya contohkan, Nabi SAW mengatakan, man zalama kida shibrin minal ardi tawakahu min sab'ina aradin. Siapa yang mengambil sejengkal saja tanah dari bumi orang lain, maka sejengkal ini cukup akan dikalungkan kepada dia kelak pada hari kiamat 7 lapis bumi di lehernya. Subhanallah, ya. Atau Nabi SAW mengatakan, simfani min ummati lan tanalahuma syafaati. 2 kelompok pada hari kiamat tidak akan dapat syafaatku. Bayangkan, diancam oleh Rasul. Pada hari kiamat ada 2 kelompok tidak akan dapat syafaat. Padahal syafaat Rasul itu penentu keselamatan. Salah satunya kata Nabi SAW, malikun zalum, pemimpin yang zalim. Para pemimpin yang zalim. Makanya dahulu para khulafa'ur rasyidin, mereka takut kalau seandainya mereka diangkat menjadi para pemimpin. Sampai Umar mengatakan, aku tidak hendak menjadi pemimpin kalau ada Abu Bakar di hadapanku. Bahkan ketika Abu Bakar memegang tangannya dan mengatakan, baiatlah Umar, Umar mengatakan, tidak, aku tidak hendak dibaiat kalau rakyatku ada orang namanya Abu Bakar. Mereka menghindar karena mereka tahu akibat yang akan dialami para pemimpin kalau mereka tidak adil, kalau mereka zalim. Subhanallah, mereka diharamkan syafaat pada hari kiamat. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah akan kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Gimana tidak gelap?
seluruh pahala kita diambil orang-orang yang kita zalimi. Iya kalau tersisa, kalau tidak maka kita akan mengambil dosa-dosa mereka dan kita yang menanggungnya, naudzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 190, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang i'tida. I'tida itu artinya melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Ketika ulama tafsir menyebutkan makna i'tida, apa yang dimaksud orang-orang yang melampaui batas di sini? Melampaui batas ini ada dalam segala perkara. Contoh umpamanya dalam doa. Seseorang kemudian mendoakan orang lain dengan hal-hal yang berbau dosa ataupun memutus silaturahim. Nabi SAW sampai mengatakan bahwa ma min abdin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba dia berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan mutus silaturahim, maka dia akan diberikan banyak keutamaan. Artinya kalau dalam doanya itu penuh dengan dosa dan silaturahim, seperti mamanya mendoakan kecelakaan kepada saudaranya, semoga usahanya bangkrut, semoga usahanya gulung tikar, semoga dia sakit, semoga dia binasa, semoga dia mati, dan begitu seterusnya. Itu kan doa namanya, doa buruk namanya. Ataupun mendoakan diri sendiri untuk maksiat. Mamanya dia hendak mencuri, berdoa, ya Allah mudah-mudahan malam ini sukses pencurian saya. Ya Allah mudah-mudahan korupsi saya tidak diketahui orang. Ya Allah mudah-mudahan saya ini hendak menyakiti orang, tidak ditangkap polisi, tidak begini, tidak begitu. Nah, ini tidak namanya. Allah tidak suka dengan seperti ini. Ataupun seperti yang disabdakan Nabi SAW ketika ada seorang Yahudi mengucapkan salam kepada Rasul, As-sammu alaika. Sammu itu artinya racun. Harusnya kan assalamu alaikum, tapi dia ganti as-sammu alaikum. Harusnya mengucapkan keselamatan, malah mengucapkan kebinasaan. Maka Rasul mengatakan, wa alaika, engkau saja. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jawab wa alaikumus sam wa dzam? Dia tambah, bukan hanya semoga engkau binasa, tapi semoga engkau juga celaka, semoga ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ingin membalas yang jauh lebih buruk daripada salamnya Yahudi kepada Nabi. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, la takuni fahisha. Wahai Aisyah, jangan. Bukankah sudah ku jawab wa alaika? Artinya dari sini boleh kita ini membalas keburukan dengan keburukan, tetapi jangan melampaui batas. Karena Allah sendiri yang mengatakan kan, fajaza'us sayyi'ah sayyi'atu mithluha. Balasan keburukan itu dengan keburukan yang sama. Kalau kita sampai membalas keburukan dengan keburukan yang jauh lebih besar, maka kita termasuk minal mu'tadin. Kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Tidak boleh. Yang sering saya contohkan, mamanya ada orang yang mengata-ngatai kita binatang. Anggap saja mamanya, oh kamu ini anjing, maka kita boleh membalas dengan kalimat yang sama, engkau juga anjing umpamanya. Tapi kemudian jangan ditambah, engkau juga anjing, engkau juga buaya, engkau juga kadal, engkau juga, enggak boleh. Karena dia hanya mengucapkan satu binatang, maka kita ucapkan yang sama itu kalau harus membalas. Tetapi kalau memaafkan jauh lebih baik lagi maksudnya. Lah ini makna daripada wal innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka, artinya Allah murka dengan orang-orang yang melampaui batas, termasuk dalam hal ibadah. Menyelisih sunnah Nabi SAW sampai ke tingkat bid'ah dan begitu seterusnya, ini juga termasuk i'tidah dalam ibadah dan Allah tidak suka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 205. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu la yuhibbul fasad. Dalam ayat yang lain, innallaha la yuhibbul mufsidin.
Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa makna kerusakan dalam ayat ini? Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kerusakan di sini adalah al-i'anatu ala nashril bid'ah wal munkarat wa isya'atil fahishati wa muharabati dinillahi wal istihza bi ahkamihi wa ahlihi wa du'atihi wal hukmu bi ghairi ma anzalallah wa itharatal fitani wa takhrib wa tadmir al-mumtalikatil khasa wal 'am. Maksudnya Allah tidak suka, artinya Allah murka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Siapa orang buat kerusakan ini? Kata ahli tafsir, mereka orang yang menyebarkan bid'ah dan kemungkaran, ataupun orang-orang yang menyebarkan fahisyah perzinahan, ya, dan segala jenisnya, LGBT-nya dan begitu seterusnya. Termasuk orang-orang yang memerangi agama Allah, termasuk orang yang mengolok-olok hukum-hukum Allah, para duat-duatnya, dan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dan orang yang menyebar fitnah di mana-mana, serta yang menghancurkan kepentingan umum dan khusus. Maka Allah tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Ada juga yang mengatakan kalimat ifsad di sini artinya bai'ul muharramat, menjual hal-hal yang diharamkan, narkoba, minuman keras, mabuk dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan kerusakan yang paling besar tentu kesyirikan, jelas. Baru bid'ah dan dosa-dosa besar yang lain. Ini juga Allah tidak suka, artinya Allah murka dengan para perusak bumi. Kemudian yang selanjutnya sebutkan di dalam juga dalam Al-Qur'anul Karim, surah An-Nisa ayat 105, wala takun lil khainina khasima, dan janganlah kalian seperti para pengkhianat, karena Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, innallaha la yuhibbul khainin, Allah tidak suka dengan para pengkhianat. Disebutkan oleh para ulama, khianat itu artinya lawan daripada al-amanah. Orang yang memegang amanah itu lawannya khianat. Dan ulama mengatakan biasanya ketika disebut kalimat khianat dalam Al-Quran, maka khianat itu terdiri daripada 5 perkara. Pertama, khianat dalam agama, dan itu disebutkan dalam surah Al-Anfal 27. Yang kedua, khianat dalam harta, dan itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 105. Kemudian yang ketiga, khianat dalam syariat, dan itu disebutkan juga dalam surat Al-Anfal 71-nya. Kemudian yang keempat, khianat dalam berzina, seperti namanya khianat dengan pasangannya, dia berzina dengan orang yang tidak halal bagi dia, disebutkan dalam surah Yusuf 5:2. Ataupun yang dimaksud khianat ini maksudnya naqdul ahdi, membatalkan perjanjian, dan itu disebutkan dalam surah Al-Anfal 5:58-nya. Jadi Al-Quran ketika menyebutkan kalimat khianat biasanya masuk pada 5 perkara ini. Pertama, khianat dalam agama, dia mengkhianati agamanya, dia murtad. Dan itu banyak orang-orang yang murtad hanya gara-gara faktor pernikahan, ekonomi dan yang semacamnya. Yang kedua, khianat dalam harta, tidak mau mengeluarkan zakat dan sedekahnya, atau mencari dengan cara culas, curang dan diharamkan Allah Azza wa Jalla. Atau khianat dalam syariat, tidak mengikuti sunnah Nabi, dia membuat-buat ajaran sendiri. Atau khianat dalam perzinahan, dia berkhianat pasangannya yang halal dan memilih yang haram. Ataupun dia berkhianat ketika berjanji dengan seseorang. Lah Allah Subhanahu wa taala murka dengan para pengkhianat-pengkhianat itu. Ini juga disebutkan. Kemudian juga disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu la yuhibbul mutakabbirin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Artinya Allah benci dan Allah murka dengan orang-orang yang sombong. Dan Allah juga mengatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Qatu firin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sombong ini sangat bahaya. Kenapa? Karena ini dosa pertama Allah dimaksiati. Sombong itu sangat bahaya.
Kenapa? Karena dosa pertama Allah dimaksiati dengan sombong ini. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada para malaikat Allah, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud. Iblis pula tak sujud. Maka Allah katakan dia enggan dan dia sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Jadi sombong ini dosa pertama, sama dengan hasad, dosa pertama Allah dimaksiati di alam semesta ini. Maka siapapun yang sombong, maka dia ada hubung kait dengan iblis. Siapapun yang sombong berarti ada tali temali hubung kait dengan iblis, karena dia yang mencontohkan kesombongan pertama di alam semesta ini. Makanya al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika orang sombong merasa lebih besar dibandingkan orang lain, dan dia menghina dan merendahkan, mengecilkan orang lain, kelak pada hari kiamat kata Rasul, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalidhar fi suratir rijal. Pada hari kiamat dikumpulkan para orang-orang yang sombong itu dan dijadikan kecil seperti semut di tengah-tengah orang-orang besar, sehingga dia tersiak-siok dan takut diinjak orang. Di dunia merasa besar, di akhirat dikecilkan badannya. Na'udzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebab kesombongan itu kebanyakan 4 perkara. Kenapa orang bisa jadi sombong? Itu karena 4 perkara. Pertama, karena ilmu, merasa lebih cerdas dibandingkan orang lain, dia pun sombong. Yang kedua, karena hasab dan nasab, karena faktor keturunan, merasa keturunan darah biru yang lain merah, merasa keturunan nabi yang lain bukan nabi, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia sombong dengan nasabnya, padahal nasab itu tidak akan menolong dia pada hari kiamat. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari kiamat terputus nasab, buat apa dibanggakan? Kemudian yang ketiga, bil mal, karena harta, merasa dia kaya, merasa dia orang mampu, yang lain miskin, sombong dia. Atau karena jabatan, karena pangkat, merasa dia orang yang pangkatnya, yang tempat kedudukannya tinggi, yang lain tidak punya pangkat dan jabatan, akhirnya dia sombong. Inilah 4 perkara yang memicu orang sombong itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian yang selanjutnya disebutkan dalam surah Ghafir ayat 57. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah wa indal ladzina amanu kadzalika yatma'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang suka berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang datang kepada mereka, amat sangat besar kemurkaan Allah dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Jadi perkara berikutnya yang membuat Allah murka adalah berdebat tanpa ilmu. Berdebat tanpa ilmu. Sebab debat tanpa ilmu ini biasanya akan memicu perkara-perkara. Pertama, al-ghurur wal kibriyah. Dia merasa sombong dan merasa dia lebih besar dibandingkan orang. Merasa sombong akhirnya kan, karena dia bisa mematahkan hujah orang lain. Ataupun kemudian al-i'tida 'alal ghair. Dia bisa menyakiti orang lain. Mungkin tidak menyakiti fisiknya, tapi menyakiti perasaannya. Karena biasanya orang kalau berdebat tanpa ilmu itu yang keluar kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berbobot, yang tidak berilmu, sehingga hinaan, cacian, makian, rendahan itu yang keluar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan perdebatan yang seperti ini. Dan perdebatan yang dimaksud dalam ayat ini artinya perdebatan yang menguatkan kebatilan, bukan menguatkan kebenaran. Dia membela kebatilan untuk berdebat, ataupun dalam rangka mengaburkan yang hak dan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maka perdebatan kalau yang dibela adalah kebatilan atau dalam rangka
menyamarkan yang hak dan yang batil, inilah perdebatan tanpa ilmu yang dicela dalam ayat ini. Maka Allah tidak suka dengan perdebatan-perdebatan yang seperti ini. Kemudian disebutkan dalam surah Shaf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat besar murka Allah ketika kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Ayat ini menjadi perselisihan para ulama. Menurut ahli tafsir, sebab ayat ini turun adalah unzilat taubihan minallahi liqaumin minal mu'minin tamannau ma'rifata afdalil a'mal fa'arafahumullahu iyyah falamma arafu qassaru fa'utibu bihadihil ayat. Kata ulama tafsir mengatakan ayat ini dalam rangka memburuk-burukan, menjelek-jelekan sebagian orang-orang yang beriman ketika mereka berkeinginan mengetahui amalan yang paling afdal di hadapan Allah. Setelah mereka tahu ilmunya, mereka tidak mengerjakannya. Maka Allah katakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat sangat besar murka Allah ketika kalian hanya bisa bicara dan tidak pandai mengamalkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ada sekelompok orang-orang Ansar, di situ terdapat Abdullah ibn Rawaha. Kemudian orang-orang Ansar mengatakan kepada Abdullah ibn Rawaha, "Lau na'lam ayyal a'mal ahab ilallah la'amilna biha hatta namut." Kalau seandainya kami tahu amalan-amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentu kami akan amalkan amalan itu sampai kematian kami. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Betul, kalian akan mengamalkan sampai kiamat. Kalau kalian tidak sampai mengamalkan, awas, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'falun. Ya. Sangat besar siksa Allah terhadap orang-orang yang mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Maka sejak itulah Abdullah ibn Rawaha berjanji senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kematiannya, sehingga dia masuk dalam peperangan kemudian dia mati syahid karena dia takut melanggar ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya surah Ghafir ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka, artinya Allah benci, Allah murka terhadap orang-orang yang israf. Israf ini berlebihan. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya israf di sini artinya orang yang berlebihan sehingga menghalalkan yang diharamkan, ataupun sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan. Ini makna yang pertama. Ataupun yang dimaksud adalah israf di sini berlebihan dalam hal-hal yang mubah, seperti makan berlebihan, minum berlebihan, pakaian berlebihan, dan begitu seterusnya. Dan itu tercela. Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Ini juga makna yang disebutkan juga oleh para ulama. Kemudian selanjutnya surah Al-Qasas ayat 76. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang terlampau senang. Apa maksudnya terlampau senang di sini? Maksudnya al-farahu alladhi yashabuhul kibr. Terlampau senang yang mengakibatkan ujub dan takabur. Maka Allah tidak suka. Ya. Boleh kita senang, tapi jangan sampai ujub dan takabur. Sebagaimana Allah mengatakan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan karena karunia dan rahmat Allah yang demikian itu berbahagialah kalian, itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Tapi kalau sampai kemudian mendatangkan ujub dan takabur, Allah tidak suka. Kemudian juga dalam surah At-Taubah 96 Allah mengatakan, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah tidak redha, artinya Allah murka terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Ulama mengatakan fasik adalah orang yang mengerjakan dosa besar seperti zina, mencuri, minum khamr. Pokoknya dia di luar daripada syirik. Selain daripada syirik itu fasik.
dan dia di bawah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Makanya kafir ada dua, ada kafir mukhrij minal millah, ada kafir duna kufrin. Ada kafir yang mengeluarkan dari Islam, tapi ada kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Lah kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam itu disebut fasik namanya. Mereka hanya melakukan dosa besar saja. Artinya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kefasikan. Kemudian juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali orang-orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini maknanya Allah tidak suka dengan orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor terang-terangan. Dan ini banyak di masyarakat kan ya Pak. Orang kadang-kadang mencaci maki, mengeluarkan kata-kata itu biasa, entah yang dikeluarkan binatang, entah kotoran, entah apa pokoknya. Hinaan-hinaan yang terkadang yang mendengar saja ketakutan dan sakit hati itu kadang-kadang. Tetapi kalau orang ini dizalimi boleh saya dizalimi antum, akhirnya saya kemudian mendoakan buruk kepada antum, dibolehkan. Tapi kalau dalam posisi bukan orang yang dizalimi, tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata kotor itu. Ini juga disebutkan karena mendoakan doa buruk kepada orang dan dia posisi bukan dizalimi dilarang. Makanya Rasul mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan buruk kepada diri-diri kalian, anak-anak kalian, pembantu kalian, harta-harta kalian, sebab kalau doa itu bertepatan dengan aminnya para malaikat bisa saja terjadi. Maka ini tidak suka Allah kepada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata kotor atau mendoakan buruk kepada orang lain. Kemudian juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 108, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha minal qawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia, Allah tidak redha, dan Allah Maha meliputi ilmu terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya di sini Allah tidak suka dengan maksiat-maksiat yang kita sembunyikan. Kita lebih malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamah bayda fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Kata Rasul, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada satu kaum dari umatku, kata Rasul, yang datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihamah besar, tapi Allah hilangkan tu pahalanya seperti debu yang dihempas angin. Kemudian sahabat mengatakan, Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan siapa mereka dari umatmu ini. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahin tahaquha. Kata Rasul, kata Nabi, mereka adalah saudara-saudara kalian, dari golongan kalian juga. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam, tetapi ketika mereka bersendirian dengan yang diharamkan Allah, maka mereka pun mengerjakan yang diharamkan itu. Maksiat yang dilakukan tanpa ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ini Allah benci, Allah murka. Lihat bagaimana pahala sebesar gunung Tihamah hancur. Jadi kalau seandainya kita ini ahli sedekah, ahli sholat malam, ahli tahajud, ahli puasa, ahli qiyam lail, macam-macam sebutkan ibadah yang antum lakukan, tapi di satu sisi juga antum selalu
merobek keharaman Allah di saat bersendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini memungkinkan karena hari ini sudah ada handphone masalahnya. Berapa banyak coba orang bersendirian dengan handphone? Entah dia menyebar berita hoax, entah dia membaca berita hoax, atau dia menyebar atau menonton film-film porno, atau mungkin melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, atau apalah yang antum lakukan di situ. Tidak ada yang tahu kecuali antum dengan handphone dan dengan Allah saja. Bahaya. Allah murka dengan orang-orang yang seperti ini. Kemudian juga yang selanjutnya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, balasannya jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, dan Allah sediakan azab yang pedih bagi dia pada hari kiamat. Subhanallah. Orang yang membunuh seorang muslim secara sengaja. Dan hari ini kita lihat, membunuh bukan bicara perang melawan orang kafir, tidak, sesama kaum muslim. Hanya gara-gara warisan bunuh-bunuhan, parkir bunuh-bunuhan, gara-gara utang piutang bunuh-bunuhan, gara-gara perempuan bunuh-bunuhan, gara-gara faktor ketersinggungan bunuh-bunuhan. Sehingga Rasul mengatakan, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtul la yadri fima qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa aku bisa dibunuh, katanya. Karena tidak ada alasan yang jelas pembunuhannya. Nah, ini kan ngeri. Kalau orang tahu ayat ini, mungkin berpikir 1000 kali kan kalau membunuh saudaranya, apalagi bukan saudara se-Islam saja, saudara sekeluarga dia, gara-gara waris bunuh-bunuhan. Bahkan ada anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, saudara membunuh saudaranya. Padahal Allah mengatakan siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, satu, jahannam bagi dia dan dikekalkan di dalamnya. Kalimat dikekalkan di sini tidak seperti kekekalan orang musyrik, tidak. Karena kalimat kekal dalam Quran itu ada dua. Pertama, kekal selama-lamanya, dan itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan yang kedua, kekal saking lamanya. Jadi ada dua ya, kekal selama-lamanya dan kekal saking lamanya. Saking lamanya itu maksudnya nanti keluar juga, tapi lama masalah. Itulah orang-orang yang membunuh secara sengaja, dilamakan di neraka. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah murka, Allah laknat lagi, Allah sediakan lagi azab yang pedih. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga disebutkan dalam surah An-Nahl. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 1 sampai ayat 106. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim." Barang siapa yang kufur dengan Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan, akan tapi kalau dia lapang dengan kekufuran dadanya, maka dia mendapatkan laknat, mendapatkan murka, dan bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. Artinya di sini orang yang murtad dari agama. Allah murka dengan para orang-orang yang murtad dari agama. Makanya Rasul mengatakan, man baddala dinah faqtulu, siapa yang mengganti agamanya dalam hukum Islam, bunuh dia. Dan Rasul mengatakan, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah dia berzina dirajam sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dibunuh qisas. Kemudian yang ketiga, al-marik minad din at-tarik lil jamaah, orang yang murtad dari agama, maka dia dipenggal dalam hukum Islam, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam surah Thaha ayat 81, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah di antara rizki yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku maka sesungguhnya binasalah ia. Maksudnya di sini
Jangan sampai kita tidak mensyukuri rizki yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Syukuri nikmat Allah. Kita makan, kita bersyukur. Kita bisa minum, kita bersyukur. Jangan sampai kita kufur nikmat, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang kufur nikmat sehingga mereka sampai melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini semua dari ayat-ayat Al-Quran, banyak sebenarnya, ya. Kita beralih kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ini ayat-ayat. Yang pertama, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, abghadun nas ila Allah thalathatu, mulhidun fil haram, wa mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah, wa muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuri qadamah. Kata Rasul, manusia yang paling dimurkai Allah ada 3 manusia. Pertama, orang-orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Yang kedua, orang-orang yang mencari-cari perilaku jahiliyah padahal telah masuk Islam. Dan yang ketiga, memburu darah seorang tanpa alasan yang dibenarkan untuk ditumpahkan darahnya. Ini 3 kelompok ini Allah murka kepada mereka. Melakukan pelanggaran di tanah haram, mencari-cari adat jahiliyah padahal sudah masuk Islam. Ini yang banyak. Kita sudah masuk Islam, kadang-kadang kita masih terkalahkan dengan adat istiadat. Ini kan adat istiadat, ini kan budaya. Ya, adat istiadat budaya itu boleh diamalkan dalam Islam kalau tidak bertentangan. Kalau bertentangan, tidak boleh, apalagi sampai di situ ada kesyirikan. Kan ada budaya-budaya negeri kita ini sampai ke taraf syirik. Seperti umpamanya larungan di Jawa itu kan ngelempar kepala kerbau ke lautan. Ini kan kesyirikan, tapi mereka mengatakan ini budaya. Ini budaya jahiliyah. Kita sudah Islam, sudah tauhid, harusnya ditinggalkan budaya-budaya seperti ini. Kalau yang melakukannya orang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau yang melakukannya orang Islam, ya kita angkat bicara lah, karena ini bukan bagian dari Islam. Maka jangan mencari-cari tradisi-tradisi jahiliyah yang kita sudah diberikan hidayah Islam, ataupun orang-orang yang mencari-cari darah kaum muslimin kemudian ditumpahkan dengan cara yang tidak hak. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, di mana Nabi SAW mengatakan, inna abghadar rijal ilallah aladul khasm. Sesungguhnya orang yang paling dibenci dan dimurkai Allah adalah orang yang suka berdebat. Dan itu disebutkan juga dalam Al-Quran, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada orang yang mengucapkan tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang-penentang yang paling keras. Aladul khisam adalah orang yang membenci syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak suka dengan syariat, keras hatinya, suka berdebat. Kemudian juga ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, man ahabbahum ahabbahullahu wa man abghadahum abghadahullah. Ketika Nabi SAW bicara tentang orang-orang Ansar, maka Rasul mengatakan, tidaklah orang yang mencintai para sahabat Ansar kecuali dia mukmin, tidaklah orang yang membenci sahabat Ansar kecuali dia munafik. Maka siapa yang mencintai mereka Allah cintai, siapa yang membenci mereka Allah benci. Berarti orang-orang yang membenci para sahabat Rasul adalah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang Syiah, mereka membenci sahabat Nabi. Orang-orang Khawarij juga sama. Maka kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh membenci sahabat Nabi SAW, karena ini memancing kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW mengatakan, innallaha yubghidu kullu ja'dharin jawadin sakhabi bil aswad jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Kata Nabi SAW, sungguh Allah murka kepada siapa? Setiap orang yang berkata-kata kasar lagi sombong, banyak berteriak di pasar-pasar, bagaikan bangkai di waktu malam, seperti keledai di waktu siang. Mereka pandai urusan dunia namun bodoh dengan urusan akhirat. Lihat di sini, ya.
Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang terlampau pandai dalam urusan dunia, oh kalau urusan dunia subhanallah semua dia bisa bicara, sampai ke urusan politik pun dia tahu. Tapi ketika ditanya urusan akhirat secuil pun dia tidak paham. Allah murka dengan orang seperti ini. Alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah. Oh alimnya kalau bicara dunia, tapi jahilnya kalau bicara akhirat. Allah murka dan Allah marah dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena menghabiskan waktunya untuk itu saja. Padahal tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku suruh mereka beribadah. Macam mana mereka akan beribadah kalau mereka tidak punya pengetahuan tentang akhirat? Mereka jauh dari tujuan yang diciptakan Allah kepada kita. Ini hadis berikutnya. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW mengatakan, ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqi hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badi. Tidak ada sesuatu yang mampu memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Tapi Allah sangat murka dan benci kepada orang yang mulutnya kotor lagi jahat. Udah kotor jahat lagi, yang keluar kata-kata kotor dan menyakiti orang. Makanya hati-hati menjaga lisan. Kata Nabi SAW, ketika ada laporan seorang wanita sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sedekahnya rajin, berbuat baiknya rajin, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya, kata Rasulullah, khaira fiha hiya min ahlinna. Wanita itu tidak punya kebaikan, bahkan dia pantas masuk neraka, naudzubillah. Kemudian juga hadis berikutnya, Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahad wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Allah benci ini dengan 6 manusia. Jangan masuk pada 6 manusia ini. Pertama, orang yang durhaka kepada para ibu, orang tua. Yang kedua, mengubur anak perempuan hidup-hidup, tradisi jahiliyah. Yang ketiga, hanya sekedar bisa menuntut hak, tapi ketika haknya dituntut dia tak mau. Kemudian yang keempat, mengatakan kata-kata ini dan itu, menukilkan perkataan manusia padahal belum jelas apakah benar atau salah, menyebar hoax. Yang kelima, terlalu banyak meminta-minta. Dan yang keenam, membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan harta. Ini 6 orang ini Allah tidak suka, bahkan Allah haramkan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Jabir Ibn Atik, Nabi SAW mengatakan, inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah wa inna minal khuyala ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah wa ammal ghiratul lati yuhibbullah fal ghiratul lati fi ribati wa ammal ghiratul lati yubghidullah fal ghairatu fi ghairi ribati wa ammal khuyala'ul lati yuhibbullah fa ikhtiyarur rajuli bi nafsi indal qital wa inda sadaqah wal khuyala allati yubghidullah fa ikhtiyarur rajuli fil fakhri wal bali. Sungguh di antara cemburu itu ada yang disukai dan ada yang dibenci. Dalam kecemburuan itu ada yang disukai dan ada yang dimurkai. Begitu juga dalam kesombongan, ada yang dicintai dan ada yang dimurkai. Adapun cemburu yang disukai Allah Subhanahu wa taala, cemburu dalam keraguan. Dan yang dibenci adalah cemburu di luar keraguan. Maksudnya, kata para ulama hadis, maksudnya apa? Maksudnya cemburu yang di atas keraguan itu, kalau kita melihat keluarga kita di atas maksiat, kita cemburu, kita tidak diam, kita langsung memberhentikan maksiat itu. Anak kita tidak pakai jilbab, nak pakai jilbab, tutup aurat. Anak kita keluar malam mau kemana, mau main, jangan, tidur, ya. Pokoknya apapun yang mungkin istri kita berghibah, jangan ghibah. Itu namanya cemburu yang dicintai Allah. Tapi cemburu yang tidak dicintai Allah itu, umpamanya ibu kita janda,
kemudian menikah, kita anak yang tidak suka, tidak boleh. Hak dia menikah. Banyak anak-anak yang melarang orang tuanya menikah kan? Nggak boleh. Ini cemburu yang dibenci Allah. Orang tua kita janda, dia pun pengen mendapatkan teman hidup, suami yang baru. Kalau dia menginginkan nikah, dorong sama anak. Ini enggak, anak melarangnya pula. Naudzubillah. Inilah cemburu yang dilarang maksudnya. Ya. Adapun kemudian kesombongan yang dicintai Allah dalam peperangan. Boleh orang itu sombong dalam peperangan, seperti Ali radhiyallahu an ketika melawan Marhab dalam perang Khaybar. Apa kata Ali? Hei Marhab, ana alladhi sammatni ummi Haidara kalaithi ghabatin karihil mandarah, katanya. Hei Marhab, tahukah saya orang yang dikasih nama ibuku macan hutan, semua hewan takut denganku, katanya. Sombong. Nggak apa-apa dalam peperangan, karena untuk mendorongkan lawan. Tapi kalau sudah peperangan tidak boleh sombong. Jadi sombong itu hanya ngedonkan supaya hati lawan itu ciut dan takut, itu saja. Atau sombong karena sedekah. Maksudnya sombong karena sedekah itu kita merasa senang, bangga karena sudah menolong orang. Tapi kesombongan yang tercela, kata Nabi SAW, adalah kesombongan dalam kebanggaan dan kekejian. Nah itu nggak boleh. Ya, ini yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah masjid, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar. Makanya kalau kita ini bukan pedagang, kalau pedagang kan lain hukumnya. Kalau kita ini hanya pembeli saja, jangan lama-lama di pasar. Masuk pasar, kemudian kita sudah mendapatkan apa yang kita hajatkan, apa yang kita tulis, pulang. Karena pasar ini tempat yang paling dimurkai Allah. Tidak ada dosa di luar pasar, semua ada di pasar. Sebutkan dosa di luar pasar, ada di pasar. Syirik ada di pasar. Banyak orang pasar datang ke dukun, nempel-nempel jimat di warung-warung, ya kan? Orang berteriak-teriak ada di pasar, orang bertengkar ada di pasar, orang yang sumpah palsu ada di pasar. Sebutkan dosa di luar pasar, semua lengkap di pasar. Karena Rasul mengatakan pasar itu tempat menancapkan bendera perang iblis dengan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis Nabi SAW. Tanda Allah murka adalah ketika kita meninggal tidak di atas Islam. Ketika kita meninggal tidak di atas Islam. Karena dalam hadis Nabi SAW, ketika malaikat pencabut nyawa mengeluarkan nyawa orang-orang kafir, apa kata malaikat ini? Ukhruji sakhitatan maskhutan alaiki ila adzabillah. Hei, keluar ruh yang jahat kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah disediakan kepadamu azab Allah yang pedih. Maka orang-orang yang mati dan mereka tidak di atas Islam, maka Allah benci. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dia dalam kondisi Islam. Dan Nabi Yusuf mengatakan walhikni tawaffani musliman wa alhikni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Kemudian juga di antara yang membuat murka Allah adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah SAW qaulihi ta'ala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Kata Nabi, apabila engkau melihat seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah dari dunia, tapi dia ahli maksiat, makin tidak sholat makin kaya, makin tidak ke masjid makin sukses, makin dia berzina, makin dia judi, makin minum khamar, bertambah-tambah pula hartanya. Pokoknya apabila engkau melihat orang seperti ini ditambah kenikmatan dunia di atas kemaksiatannya, ingat kata Rasul, fa innama istidraj. Itu namanya istidraj. Apa istidraj? Maka Rasul menjelaskan makna istidraj dengan membacakan ayat surah Al-A'raf ayat 182-83.
ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Mereka lupa bahwa ada perintah-perintah dan larangan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka segala sesuatu dibukakan kepada dia dari rizki-rizki Allah. Makin sukses, makin kaya, makin banyak, makin macam-macam hartanya. Hatta idza farim, sampai ketika mereka betul-betul di atas puncak kesenangan, di atas maksiatnya itu, bima utu dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, baru kami akan azab mereka sekonyong-konyong, dan mereka pun terbelalak karena kaget. Lihat, ingat bahwa jangan pernah senang kalau seandainya kita ini jarang sholat, jarang zikir, jangan baca Quran, kok usahanya lancar-lancar. Jangan senang. Kalau bisa kita ini takut, kok aku ini maksiat kok lancar-lancar, kemarin kok sholat-sholat itu kok gak lancar-lancar. Kemarin waktu saya belum gabung ngaji dengan orang-orang sunnah itu, oh usaha saya mudah kali, sudah ngaji, gabung, sudah hijrah, susah pula. Jangan senang ketika diluaskan, ketika kita di atas kemaksiatan, karena boleh jadi itulah istidraj, dan istidraj itu sesuatu yang Allah tidak suka, Allah murka kepadanya. Kemudian juga di antara yang lainnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya untuk melakukan hubungan, kemudian ditolak istrinya, akhirnya suaminya marah, maka yang di langit, maksudnya Allah, para malaikatnya akan murka kepadanya sampai subuh. Murka dengan istri-istri yang menolak ajakan suaminya. Ini juga yang membuat murka Allah adalah ketika istri menolak ajakan suaminya tanpa ada uzur yang dibenarkan. Kemudian juga hadis berikutnya adalah, sayakunu fi akhir zaman syaratatu yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Akan datang di akhir zaman, kata Rasul, para polisi, ini nasihat kepada para polisi ya. Akan datang di akhir zaman para polisi yang berangkat pagi-pagi dalam kondisi dimurkai Allah, dan pulang sore hari pun dalam kondisi dilaknat Allah. Sekali-kali kalian jangan menjadi di antara mereka. Dalam riwayat, yushiku in talat bika muddah antara qauman fi aidihim mithlu adnabil baqar yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Kata Rasul kepada Abu Hurairah, hampir-hampir wahai Abu Hurairah, jika engkau berumur panjang, engkau akan melihat kaum yang memegang cambuk semeti seperti ekor sapi pada tangan-tangan mereka. Mereka berangkat di pagi hari dengan dimurkai Allah, dan berangkat di sore hari juga dalam kondisi dimurkai Allah. Ini juga kurang lebih. Maksudnya di sini pensyarah banyak mengatakan polisi-polisi atau tentara-tentara yang mereka bekerja kepada penguasa, tetapi bukan kemudian meluruskan dan menasihati para penguasa, tapi ikut masuk dalam kezaliman penguasa. Mereka ikut menyukseskan kezaliman penguasa, mereka ikut mengamankan kezaliman penguasa. Hati-hati di polisi yang seperti ini. Ini ada sabdanya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, la ya'tiyanna 'alan nas zaman yakunu 'alaikum umara sufaha yuqaddimuna syiraran nas wa yudhiruna bi khiyarihim wa yuakhiruna as-salata an mawaqitiha faman adraka dhalika minkum fala yakunanna 'arifan wala syurtiyan wala jabiyan wala khazinan. Kata Rasul, akan datang atas manusia satu masa yang menjadi pemimpin-pemimpin atas kalian itu adalah para pemimpin yang bodoh. Mereka mendahulukan memakai orang-orang yang buruk, tetapi menampakkan mereka sebagai seolah-olah mereka orang baik. Pencitraan ya. Mereka mengakhirkan salat di waktunya. Barang siapa dari kalian mendapati hal itu, maka jangan menjabat sebagai pengurus satu kaum. Jangan jadi polisi atau tentara, jangan jadi penarik pajak maupun penjaga gudangnya.
hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Lihat, ya kan? Maka polisi-polisi tentara yang seperti ini dilaknat Allah, dimurkai Allah. Tapi kalau polisi-polisi baik, insyaallah ya tidak. Mereka dapat rahmat. Tidak semua polisi jahat. Banyak polisi-polisi baik. Tapi kalau mereka seperti hadis ini, mereka berangkat dari rumah dimurkai, pulang pula dimurkai, naudzubillah. Semana hidup orang dimurkai, pula balik kayak gini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk imhalul zalim, membiarkan kezaliman, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya, karena juga waktunya. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya minta tambah sedikit, ya. Bagaimana cara supaya kita meredam murkanya Allah? Ini kan penyebab-penyebab kemurkaannya. Gimana cara meredam? Bisa nggak kita meredam kemurkaan Allah Azza wa Jalla? Secara singkat saja. Iya, bisa. Pertama, dengan sedekah. Nabi SAW mengatakan, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi bisa meredam murkanya Allah. Maka banyaklah bersedekah sembunyi-sembunyi, cukup kita dan Allah saja yang tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istighfar al-mustamir, istighfar yang terus-terusan. Karena kita tahu bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Allah tidak akan mengadab sebuah kaum sementara engkau Muhammad hidup di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab sebuah kaum selama kaum itu memperbanyak istighfar. Artinya dalam ayat ini ada dua keamanan dari murka Allah. Pertama, hidupnya Rasul di tengah-tengah kita. Yang kedua, kita memperbanyak istighfar, dan Rasul sudah tidak ada. Berarti tinggal satu keamanan kita dari murka Allah, perbanyak istighfar. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-taubah. Taubat yang betul-betul taubat. Kalau istighfar itu kan ucapan lisan, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau taubat ini betul-betul kita meninggalkan perbuatan dengan cara menyesal, dengan cara berjanji untuk tidak mengulang, dengan cara mengikuti yang buruk dengan yang baik. Kalau itu hak orang lain kita kembalikan. Itu namanya taubatan nasuha. Kemudian juga yang keempat, bersyukur akan nikmat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Maknanya Allah akan mengazab kalian karena kemurkaannya kalau kalian kufur dan tidak beriman. Maka syukur bisa meredam. Dan yang kelima, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud, maka kami sudah berikan hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih mencintai kebutaan dari hidayah. Fa akhadathhumus sa'iqatul adzab, maka datang kepada mereka halilintar sebagai azab, azabil hud, azab yang menghinakan, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, tapi kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari azab kaum Tsamud. Menunjukkan takwa yang menyelamatkan kaum Tsamud yang beriman sehingga mereka tidak terkena azab. Dari sini kita tahu bahwa takwa itu adalah salah satu penyebab keselamatan. Artinya takwa itu dalam hidup kita merasa diawasi. Merasa diawasi ketika kita ini mau melakukan sesuatu, oh takut Allah melihat saya. Ketika kita mengucapkan sesuatu, oh takut Allah mendengar saya. Dan begitu seterusnya, sehingga timbullah rasa takut. Lah, takwa itu diambil dari takut. Kalau kita hidupnya terus penuh ketakutan, diawasi Allah, maka kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Termasuk juga singkat berpuasa. Kemudian yang nomor 7, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, tidak membiarkan kemungkaran dan juga mengajak manusia kepada kebaikan. Kemudian yang nomor 8, solat malam, solat tahajud. Kemudian yang nomor 9, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang nomor 10, al-hasanat tudhibus sayyi'at, memperbanyak kebaikan untuk menghapus keburukan. Kemudian yang nomor 11, carilah hal-hal yang bisa menjadikan Allah cinta dengan kita, seperti memperbanyak solat sunnah, memperbanyak sedekah dan begitu seterusnya, termasuk tawakal, kemudian jihad, kemudian juga berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini diantara hal-hal yang bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kini ikhwatu fillah memuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat kalau Allah sudah mencabut kemurkaannya, maka ada 4 perkara yang kita akan dapat. Pertama, Allah akan mencegah azab sebelum terjadinya. Yang kedua, Allah akan mengangkat azab setelah terjadinya. Dan Allah akan redha dengan kita, dan Allah akan terus memuja dan memuji kita. Itu kalau seandainya Allah sudah tidak murka kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.